Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Januari Paldi Kirom dengan NIM 2205176069. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Untuk lebih spesifiknya saya akan menjelaskan dua fitur yang ada di Add-ins ini. Yang pertama kita langsung saja ke Microsoft Forms. Mungkin teman-teman belum tahu Microsoft Forms ini mungkin masih satu bagian yang sama dari Microsoft Office. Jadi sebelum itu teman-teman sebelum membuat sebelum ke PowerPoint-nya teman-teman ke websitenya dulu ke ini Microsoft Forms. Terus setelah sudah teman-teman nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ini salah satu contohnya saya sudah membuat formulir. Tuh. Dan Microsoft Forms ini juga bisa dipakai buat seperti Google Forms ya. Jadi bisa input nama, bisa bikin pertanyaan pilihan ganda, bisa bisa seperti ini juga. Nah, dan juga kita bisa melihat responnya atau orang yang telah mengisi formulir itu tadi. Dan juga karena ini terintegrasi dengan Microsoft Office, kita juga bisa melihat hasil filenya di sini berbentuk Excel. Sembari kita nunggu yang ini selesai, yang Excel, kita kembali ke pertanyaannya. Jadi di sini kita langsung saja setelah kita membuat pertanyaan, kita menekan kumpulkan respon dan saling tautan. Oh ya, untuk sebelum kita lanjut, ini hasil yang sudah saya buat bersama teman-teman saya yang kemarin. Saya juga minta tolong teman-teman saya untuk mengisi ini, tapi nanti saya akan contohkan sendiri. Jadi untuk emailnya masih anonimus. Sekarang saya belum menemukan cara untuk bisa melihat hasil email tersebut seperti ini. Jadi soal-soalnya terlihat dan totalnya juga, poin totalnya juga kita bisa lihat. Oke, kembali ke Microsoft Forms-nya. Di sini kita salin tautan dan kita masuk ke Microsoft PowerPoint. Ini teman-teman bisa adjust dulu jadi full screen seperti itu. Setelah sudah teman-teman, setelah mengcopy tadi, teman-teman paste link tadi dan kita insert. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu untuk mengumpulkannya tuh untuk orang yang, jadi orang itu hanya ini saya contohkan aja, orang itu hanya bisa mengaksesnya dengan QR code. Jadi di presentasi itu bisa menggunakan QR code ini. Jadi nama-namanya nanti akan terlihat di sini. Dan bisa juga kita contohkan satu lagi. Kalau itu dengan QR, yang ini itu bisa kita coba dengan cara offline, yaitu kita bisa menggunakannya tanpa harus mengumpulkan data online-nya seperti ini. Nah, tetapi fitur ini juga kalau misalkan teman-teman isi, ini saya contohkan aja namanya. Misalkan soal nomor 1 yang kita kasih betul, terus ini kita kasih salah, sorry, terus kita kasih salah juga, terus yang ini kita jawabnya salah aja, terus kita submit. Oke, kita lihat di sini poinnya 20 dari 100. Apakah kita bisa melihat poin itu di websitenya? Tentu saja bisa, dengan menekan tombol respon ini. Oke, yang pertama ini saya Janu, yang ini saya tadi sebelumnya sudah tes. Jadi terlihat hasil respondennya siapa-siapa aja, yang mana menjawab benar, yang mana menjawab salah, itu bisa terlihat di sini. Mungkin itu saja untuk fitur Microsoft yang pertama, untuk Microsoft PowerPoint. Selanjutnya
saya akan menjelaskan penggunaan ChatGPT dalam Microsoft PowerPoint. Di sini kita langsung saja. Sebelumnya teman-teman harus login dulu untuk bisa menggunakan ChatGPT for PowerPoint ini. Dan di sini tuh kita bisa free trial hanya 5 kali dalam satu akun kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa membuat presentasi itu dari topik yang akan dibahas, dari teks juga, bahkan dari YouTube. Kita akan contohkan dua. Di sini kita akan mencobanya dari YouTube. Kita create from YouTube. Dan kelebihannya adalah dia bisa menggunakan bahasa Indonesia di sini. Dan bisa untuk yang pro itu bisa sampai 15 slide. Cuman untuk yang biasa cuma maksimal 7 slide. Sebagai contohnya di sini saya akan ngambil video ini. Cara penggunaan VS Code. Kita copy saja linknya, terus kita masukin ke dalam ChatGPT for PowerPoint. Untuk option ini teman-teman bisa checklist atau unchecklist, karena ini untuk menambahkan seperti konten, terus juga sumber gambarnya bisa dari Unsplash atau Pexel, tapi untuk yang lainnya belum bisa. Untuk penjelasannya juga bisa yang pendek, bisa yang detail. Cuman saya sini unchecklist aja. Kita continue, kita tunggu sebentar, dan sepertinya tidak lama ya, dan langsung keluar hasilnya seperti ini. Kita juga pengenalan proyek, langkah awal, dan lain-lainnya sudah terlihat. Terus di sini kita continue saja, dan di sini kita bisa pilih beberapa tema yang disediakan. Contohnya kita pakai yang S. Terus kita continue, dan mereka langsung ke tahap kedua, yaitu inserting text, memasukkan teks. Karena di sini ada 6 slide. Oke, di sini sudah selesai. Bisa dilihat dengan slide keempat langsung keluar itu pengenalan proyek. Ada langkah awalnya, ada membuat folder, terus setting VS Code-nya juga ada. Kalau saya rasa sih dari ChatGPT PowerPoint ini cukup membantukan, tetapi ya kita harus mengeceknya dengan detail kalau memang kita mengharuskan menggunakan fitur ini, karena bisa saja ada kesalahan, entah gambar yang dia pakai, entah teks yang dia pakai juga bisa jadi itu takutnya ada yang salah. Jadi tetap harus kita cek kembali, bahkan sampai tipe file HTML, CSS, JavaScript, sampai image aja mereka bisa ChatGPT ini bisa menjelaskan gitu. Mungkin kita bisa coba lagi, karena masih bisa 1 kali lagi. Sorry. Selanjutnya mungkin ini kita hapus saja. Kita create from topik yang kita misalkan. Kita ubah dulu ke bahasa Indonesia. Terus kita bahas tentang Kalimantan Timur. Coba kita ketik Kalimantan Timur. Terus kita continue. Nanti dia akan membuatkan presentasi tentang Kalimantan Timur. Dan ini sudah ada geografi dan iklim, sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, ekonomi investasi, budaya masyarakat, dan tantangan dan peluang. Setelah sudah, kita continue lagi seperti yang di awal, dan kita bisa pilih temanya. Mungkin kita pakai yang Blanche, ya mungkin namanya itu kali ya. Terus kita continue, dan seperti biasa kita menunggu karena harus memasukkan teksnya dan memasukkan gambarnya. Oke, ini sudah selesai, dan bisa dilihat trial saya di sini sudah habis karena ada batas maksimal penggunaan dalam satu akun. Di sini itu kita bisa lihat di dalam PowerPoint-nya itu kita tadi membuat dengan tema Kalimantan Timur. Saya tutup dulu untuk ChatGPT-nya. Ini Kalimantan Timur, terus ini ada iklim, kondisi geografi, dan juga kalau teman-teman misalkan mengharuskan pakai ini karena urgent, teman-teman juga harus memperhatikan seperti yang tadi saya bilang, seperti teks, judul, bahkan gambar. Kan temanya tadi kan yang saya masukkan Kalimantan Timur, tapi ini tuh tidak menggambarkan Kalimantan Timur dari gambarnya. Jadi
harus kita cross check lagi untuk memastikan hasilnya lebih baik gitu. Bahkan dia juga ada tabel di sini, ekonomi dan investasinya juga. Ini gambarnya juga saya rasa memang menggambarkan Indonesia, tapi seharusnya gambarnya lebih besar lagi, mungkin lebih detail gitu. Jadi memang tetap harus kita kita ubah sendiri sih. Intinya bisa disimpulkan ChatGPT ini bisa memudahkan kita dalam beberapa pengerjaan, dalam beberapa momen yang mengharuskan kita memakai ini. Selagi kita bisa menggunakan ide kreatif kita sendiri, kenapa tidak, seperti itu. Di sini saya menjelaskan karena bisa kita nggak tahu di suatu momen kita misalkan urgent atau membutuhkan hal yang cepat, ChatGPT ini bisa membantu. Dan bahkan ChatGPT PowerPoint ini juga bisa membuat nilai hitungan persen seperti ini. Oke, bisa disimpulkan dengan dua fitur add-ins yang ada di Microsoft PowerPoint ini cukup berguna buat kita sebagai mungkin yang Microsoft Forms ini buat guru untuk ulangan harian atau ulangan tengah semester, atau juga mungkin bisa buat orang untuk isi formulir terkait suatu hal gitu bisa. Dan juga untuk ChatGPT-nya juga bisa membantu kita dalam mengatasi, mungkin kita waktunya mepet tapi kita perlu yang cepat gitu, ChatGPT-nya juga bisa 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 membantu kita gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.